adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Orang-orang tertentu yang memang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayahnya. Walaupun hidup pada masa Rasulullah tidak jaminan mendapatkan hidayah. Buktinya masih ada orang-orang yang bertahan kepada akidahnya, ya, kepada akidah-akidah lamanya, ya. Tapi kita hari ini tidak hidup di masa Rasulullah, tidak hidup di masa sahabat, tapi kita mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak saudara sekalian, adik-adik santri rahimakumullah. Hidup kita kalau dibagi waktu itu hanya ada 3. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 3 itu saja waktu kita. Jadi kita di dunia ini ya 3 waktu itu. Masa lalu kita yang sudah kita lewati, ya. Kalau kita sudah umurnya sudah tua, ya, sudah tua. Tua itu mana batasnya? Ya, pokoknya sudah 30, 40, 60 itu sudah menuju tua, ya kan? Menuju tua. Kalau masih ada adik begini, kalau Allah berikan umur masih panjang masa depannya. Tapi kalau semakin tua maka semakin sedikit jatah hidupnya. Ya. Makanya kadang lucu kalau melihat ada orang yang merayakan ulang tahun. Ada adik merayakan ulang tahun. Nah, ya, ini sudah, mohon maaf, sudah usia 40 ulang tahun. Dengan gembira, panjang umurnya. Padahal semakin kesini semakin panjang atau semakin pendek? Semakin pendek, ya. Dan manusia itu kalau dikasih umur yang panjang itu juga bingung juga, ya. Bingung juga, Pak. Kemarin ada di India atau di mana itu ada manusia tertua di dunia. Usianya 205 tahun. Kayak apa orangnya coba? Orang usianya 200 tahun, 205 tahun. Kayak apa orangnya? Ya, mukanya sudah bisa dibayangkan kayak apa itu. Ya. Nah, jadi dari sini saja kita sudah mendapatkan sebuah pemahaman bahwasanya hidup ini ada batas waktunya, tidak lama, ya. Nah, jadi yang kita minta dalam doa itu adalah supaya kita mendapatkan umur yang berkah, umur yang bermanfaat, ya, umur yang diisi dengan amal kebaikan, itu yang kita isi. Bukan sekedar panjangnya saja, tapi juga ya diisi dengan amal kebaikan. Ini. Ya. Makanya dalam Islam itu kalau kita lihat merayakan ulang tahun, ya itu tidak ada contohnya. Justru kita ini harus setiap hari harus merenung, berpikir bahwasanya usia kita ini semakin ya berkurang jatah hidup kita di dunia ini, ya. Nah, masa lalu kita, ya, setiap manusia punya masa lalunya, ya. Ya, ada berbagai macam mungkin masa lalu yang tidak mengenal agama, ya. Ada mungkin kan yang mungkin hidupnya tidak sempat mendapatkan pencerahan sehingga masa lalunya tidak baik, ya. Tidak baik hidupnya, nggak terarah. Nah, makanya kalau kita ingat masa lalu itu harus banyak-banyak istighfar.
Astaghfirullahaladzim. Ya. Termasuk adik-adik walaupun usianya masih berapa tahun ini? Belasan tahun. Nah, kita tetap melihat yang kemarin, yang lalu. Mungkin ada yang keliru. Pernah kita berbuat salah dan dosa. Maka banyak-banyaklah astagfirullah kita ini. Ya. Kalau kita ini ingat dosa itu langsung, Pak. Ya Allah, ya. Dan ternyata semakin banyak dosa, ya, itu semakin berat dalam kehidupannya. Nabi dalam sebuah sabdanya disebutkan apa itu dosa. Dosa itu adalah salah satu tandanya adalah apabila itu ketahuan orang lain kita malu. Itu salah satu tanda-tanda amal, kalau amal itu berupa dosa. Ini. Nah, maka kita harus pandai melihat kesalahan kita. Jangan hanya kita pandai melihat kesalahan orang lain. Ya, ada istilahnya gajah di pelupuk mata apa? Tidak kelihatan, semut di seberang lautan nampak. Ini adalah sebuah perumpamaan bahwasanya kadang kita tidak bisa melihat kesalahan diri kita yang jelas-jelas di depan mata. Nah, maka kita dianjurkan sebagai umat Rasulullah ya untuk memperbanyak kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Maka habis sholat kita astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar, kalimat mohon ampun. Ya. Karena manusia itu sangat mudah sekali berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Insya Allah dosa-dosa itu apabila kita sungguh-sungguh dalam bertaubat, Allah akan ampuni. Ya, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, diampuni kecuali dosa yang sangat sulit diampuni adalah dosa syirik, gitu ya. Dalam ayatnya disebutkan. Tapi selain itu, ya diampuni oleh Allah dosa-dosa itu selama kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Ya, sungguh-sungguh bertaubat. Maka ada tradisi ya, ada tradisi apa itu namanya, ada doa akhir tahun, doa awal tahun. Itu sebenarnya tradisi aja. Ya, kalau kita lihat tuntunan Rasulullah itu taubat itu bukan tahunan, Pak, harian. Bukan hanya harian, tapi 5 waktu itu adalah media kita bertaubat. Ya, media kita bertaubat. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu media untuk bertaubat. Ya, bayangkan kalau kita menjaga ini, kita jadi orang-orang yang bersih. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah bahwasanya sholat itu seperti, ya, sholat yang kita kerjakan tiap hari itu seperti di depan rumah kita ada sungai yang mengalir jernih dan kita setiap saat mandi di sungai tersebut. Bisa dibayangkan. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita rajin mandi? Yang terjadi adalah badan kita menjadi bersih. Ya, bersih. Yang kedua, badan kita tidak kotor. Ya. Yang ketiga, badan kita tidak bau. Itu kalau rajin mandi. Jadi orang yang tidak melakukan sholat, tidak melakukan taubat, ya, mohon ampun kepada Allah, itu bisa disamakan analoginya seperti orang yang tidak pernah mandi. Enak nggak orang nggak mandi? Kalian lihat ada anak-anak yang di jalanan itu, ya, nggak pernah mandi. Kayak apa itu rambutnya coba? Ya, kalau kita dekat di sampingnya apa yang terjadi? Baunya seperti apa? Ya, tidak nyaman. Badannya pun dia sendiri, jangankan orang lain, dia sendiri aja nggak nyaman. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, apabila tidak melakukan aktivitas yang namanya taubat tadi, kita dalam kondisi yang tidak nyaman. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari Allah,
menjauh dari Allah, tidak pernah memohon ampun, tidak pernah memohon hidayah Allah, ya, hidupnya tidak mau mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu, maka baginya ma'isyatan dzongka, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang sempit. Jadi jangan dikira orang yang ahli maksiat itu bahagia hidupnya. Walaupun nampaknya di mata kita dia seperti bahagia, tapi dalam batinnya selalu merasakan kegelisahan. Maka orang yang paling bahagia kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, orang yang selalu dalam hidayahnya begini, yang di masjid, ya, yang selalu mentaati Allah, itulah orang-orang yang sesungguhnya bahagia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang mendapatkan tatmainnul qulub, yang mendapatkan ketenangan hati, ketentraman hati. Jadi luar biasa bahagianya, Pak. Alhamdulillah kita, ya, bisa tepat waktu menghadiri panggilannya. Adik-adik sejak kecil sudah dibiasakan sholat begini, Masya Allah, ini usia SD ya, SD ya, udah terbiasa tanpa disuruh lagi kan, bangun sendiri, ya, dibangunkan langsung bangun kan, nah, itu luar biasa itu, ya. Kadang anak SMA tuh sudah gede itu susah dibangunkan, ini udah bangun, ya, tiap hari ya. Anda beruntung ya, kalian beruntung. Udah dibiasakan sejak dini dengan ibadah kepada Allah, dengan tertib dalam ibadah. Ini yang pertama, ya. Mudah-mudahan kita menjaga ini, ya, menjaga irama taubat kita ini. Karena kita khawatir jangan sampai ketika ajal memanggil kita belum sempat bertaubat. Nah, ini bahaya, ya. Maka anjuran taubat ini ajilu, segerakan. Karena kita nggak tahu. Jangan sampai ketika kita tidak dalam kondisi keimanan, Allah mencabut ajal kita. Ini yang kita khawatir. Karena ajal itu tidak ada yang tahu, masih misteri. Dan ajal itu tidak bisa diprediksi. Ya. Hanya Allah yang tahu kapan, di mana, hanya Allah nggak tahu. Kita nggak tahu. Ada orang yang sehat, tahu-tahu meninggal. Ada yang sakit lama, nggak juga meninggal. Ya. Ada yang 1 jam yang lalu dia masih bugar, masih luar biasa sehatnya. Tapi terjadi kecelakaan dalam waktu singkat, ternyata dia sudah meninggalkan dunia. Nah, maka ini harus kita jaga. Masa lalu kita harus banyak kita istighfarkan, ya, astaghfirullahaladzim. Kemudian masa sekarang, ya, ini yang kedua. Masa sekarang ini kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur pada Allah. Ini karena kita akui bahwasanya sangatlah banyak nikmat Allah, ya, dalam kehidupan kita ini sangat banyak. Kalau kita mendapatkan kesulitan dibandingkan kenikmatannya, masih banyak kenikmatannya, Pak. Ya. Kita sakit misalnya, sakit paling seminggu 2 minggu atau sebulan sembuh. Di luar sakit kita berapa tahun usianya? Ya. Kalaupun toh kita seumur hidup ini sakit, tapi kita masih ingat kepada Allah, itu juga nilainya karunia Allah juga, nikmat Allah juga. Maka ini harus banyak kita syukuri. Ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, ya. Nikmat Allah memberikan fisik ini, diberikan panca indera masih berfungsi, ya. Karena nanti semakin usia kita bertambah, ya, katakanlah usia kita tua nanti,
itu semakin dikurangi nikmat-nikmat Allah itu. Semakin jadi kecil ya, bertambah terus. Nah, nanti ada masanya begini, turun. Dikurangi nikmatnya. Yang dulu matanya masih jelas kan. Nah, kayak saya ini udah 40 ke atas ya. Itu sudah enggak kayak dulu ya. Mungkin Bapak juga demikian Pak ya, sudah berkurang pandangannya ya. Makanya ada istilahnya mata kita ini semakin lama semakin kabur. Tapi katanya kalau kita rajin baca Quran Pak, katanya itu lebih awet ya, lebih awet. Jadi karena terbiasa memandang kalam Allah ya kan, baca itu matanya. Kemudian pendengarannya juga sama, berkurang juga. Giginya ya, berkurang satu persatu. Banyak sekali yang dikurangi oleh Allah nikmat-nikmat itu. Tapi tetap kita mengucapkan kalimat ya, syukur kita kepada Allah ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka Allah tambahkan nikmatnya. Bagaimana caranya bersyukur? Caranya bersyukur adalah dengan cara mentaati ya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu bersyukur yang benar. Jadi syukur itu bukan lesan saja ya. Memang diucapkan dengan lesan, dibenarkan oleh hati dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi nggak cukup alhamdulillah tapi sholatnya malas ya. Dapat uang yang banyak cuma hanya bilang alhamdulillah. Nggak cukup Pak, belum sempurna syukurnya itu. Kalau syukur sempurna itu mulutnya mengucapkan alhamdulillah. Ya enggak? Hatinya membenarkan, ya Allah, aku diberi rezeki yang banyak. Kemudian apa? Diamalkan di perbuatan. Oh, perlu kita bagi. Jangan hanya kita yang menikmati. Nah, dibagi itu ada yang wajib, namanya zakat, keluarkan zakatnya. Ada yang sunnah, namanya infak sedekah. Nah, itu baru kesyukuran yang sempurna. Kalau kita mendapatkan, katakanlah, materi sempurna. Kalau kita mendapatkan badan yang sehat, bagaimana bentuk kesyukurannya? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ada adik baca doa itu enggak bangun tidur? Nah, sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita bangun itu tidak sederhana. Itu kekuasaan Allah, kita bangun dari tidur itu. Makanya dalam doa itu ahyana ba'dama amatana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ya, coba, berarti kita tidur itu seperti orang mati. Ya, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kematian kami. Jadi kita sebetulnya tiap hari ini sudah mati. Ya, jadi ada sebuah paribahasa dalam bahasa Arab, an-naumu sibhul maut. Tidur itu menyerupai mati. Jadi kalau ingin merasakan mati itu ya orang tidur itu. Coba kalau kita lihat orang tidur itu, apalagi tidurnya nyenyak itu, kita tawari apa makanan, makanan, bangun enggak dia? Enggak bisa bangun. Bahkan sampai ada gempa bumi, enggak bangun juga dia. Ya. Pas tidur ada gempa bumi, karena dia nyenyak tidurnya, pulas tidurnya, nggak tahu dia, mati. Nah, ternyata subuh Allah bangunkan, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya kita semua nanti kembali kepada Allah. Syukuri pagi bangun tidur. Coba kalau nggak bangun-bangun, subuh ini dibangunkan, bangun.
Enggak bangun-bangun. Apa kalimat yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikemanakan? Kalau begitu, diangkat ke kuburan, ya. Termasuk santri itu ada yang sholat itu sujud, nggak bangun-bangun. Wah, ini jangan-jangan kok nggak bangun-bangun ya? Jangan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah. Wow, dikira orang sudah husnul khotimah sujud nggak bangun-bangun. Rupanya tidur, Pak. Ininya apa namanya? Lantainya banyak apa namanya? Banyak madunya, ya. Nggak jadi husnul khotimah, ternyata ketiduran. Nah, lain itu ya. Jadi sebuah kesyukuran ketika kita pagi hari bangun, ya. Bangun di pagi hari masih Allah berikan karunia ya, kehidupan. Nah, ini maka banyak-banyak kita hari ini untuk hari ini kita mengucapkan alhamdulillah. Terlepas dari kehidupan kita yang banyak masalah, banyak persoalan, banyak urusan, ya. Tetap nggak boleh hilang kalimat alhamdulillah. Karena kalimat ini adalah sebagai bentuk pengakuan kita atas nikmat yang Allah berikan, ya. Yang sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya, ya. Saking banyaknya. Ya. Jadi hari ini ya alhamdulillah kita masih diberikan Allah umur. Kemudian yang terakhir adalah yang terjadi, yang akan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Kita mengucapkan kalimat insya Allah. Artinya jika Allah menghendaki. Tentu yang dikehendaki Allah dengan yang kita kehendaki kadang sama, kadang tidak. Kalau yang kita kehendaki sama dengan yang dikehendaki Allah, kita akan lebih bersyukur, akan lebih senang. Tapi ketika yang terjadi adalah yang kita kehendaki tidak sesuai dengan kehendak Allah, inilah sikap kita menerima atas takdir Allah SWT. Dan ini bagian daripada iman. Ya. Maka orang-orang beriman tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang terbaik, melakukan sebuah tindakan yang terbaik. Tapi ternyata Allah punya ketentuan tersendiri di luar kemampuan kita. Inilah namanya iman kepada takdir Allah. Ya. Dan Allah sendiri akan memberikan petunjuknya kepada kita dalam kondisi tertentu. Kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun bersama pasukannya. Ketika Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun dan Fir'aun itu sudah mentok, Pak. Akal manusia sudah tidak lagi menemukan jalan. Coba depan lautan, belakang musuh. Ya. Bahasa kita itu maju kena, mundur kena. Ya. Mau kemana? Nggak ada pilihan lain. Itu pengikut Nabi Musa itu udah panik seperti apa ini? Matilah kita ini. Nggak lama lagi habis kita ini. Tapi Nabi Musa yakin kepada Allah, pasti Allah menunjukkan jalannya. Saya din, Allah akan berpetunjuk. Ya. Nah, sederhana, Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah, pukulkan tongkatmu itu, idrib biasoka, lemparkan tongkatmu itu. Lautan terbelah, di luar akal manusia. Begitu juga dalam hidup kita ini, Bapak Saudara sekalian. Kadang kita menemukan jalan yang buntu, tidak ada solusi. Tapi di balik itu tiba-tiba ada, ya katakanlah seperti dorongan, ya. Itu bisa kita dapatkan, mungkin kita menjaga sholat, mungkin kita banyak berdoa kepada Allah, sehingga Allah memberikan pertolongannya, ya. Nah, insya Allah apabila ini kita rangkai 3
masa hidup ini insya Allah sangat bermanfaat dan sangat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mari Bapak Saudara sekalian, kita berusaha menjaga umur yang Allah berikan ini dengan baik, sehingga hidup yang kita jalani ini yang singkat tadi, yang sebentar tadi, yang sementara ini benar-benar maksimal, benar-benar mendapatkan kualitas yang baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menjadi spirit kita setiap hari. Jadikanlah hari ini hari yang terbaik, besok juga demikian, yang terbaik terus begitu. Sehingga hidup ini tidak sia-sia, hidup kita ini tidak mubazir, melakukan hal-hal yang hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Ya. Nafsu itu boleh, nafsu itu perlu, tapi jangan sampai nafsu ini menjadi Tuhan. Hawahun ilahun. Ya, nafsu ini dalam Islam apa? Dikendalikan. Ya, kendalikan. Bahkan nafsu itu katakanlah dengan mengikuti perintah Allah, maka nafsu itu di jalan yang benar. Ya. Nah, di jalan yang benar. Maka Islam ini fungsinya adalah bagaimana aktivitas kita itu mendapatkan ridho Allah. Ya. Nafsu makan, perlu kan nafsu makan? Kalau nggak ada nafsu makan apa? Sakit kita. Tapi bagaimana syariatnya supaya makan itu baik? Maka makanlah yang halal, makanlah yang thayyib, yang bagus, yang berkualitas. Ya. Jadi ada syariatnya supaya kita ini benar. Ya. Biologis kita mungkin dengan lawan jenis, dengan perempuan, maka ada syarat namanya menikah. Jadi syarat itu menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Bapak saudara sekalian, adik santri, kita dalam menjalani hidup ini semakin hari semakin mendapatkan bimbingan Allah, hidayah Allah, sehingga hidup kita insya Allah di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita bermunajat kepada Allah dalam ibadah kita, dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.